warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah hadis yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir di sini, di mana kelompok kami akan membahas tentang urgensi iman dalam hadis dan Al-Quran. Gimana anggota kelompoknya? Saya Ferry Fatahila. Saya Fitra Yosafra. Saya Febiana Soleha. Saya Kirana Aska Maskuri. Oke. Langsung aja masuk materi. Bab 1. Oke. Bab Langsung 1. saja masuk ke materinya. Bab 1. Terus langsung. Pengertian iman. Iman adalah kepercayaan yang dipercayai oleh seseorang yang berkenaan dengan agama, keyakinan maupun kepercayaan kepada Tuhan, Nabi, kitab, dan sebagainya. Dalam ajaran agama Islam, iman berarti kepercayaan, keyakinan kepada Allah, nabi-nabinya, serta kitab yaitu Al-Quran dan lain sebagainya. Menurut ajaran agama Islam, umat muslim mengimani 6 rukun iman. 6 rukun iman tersebut wajib diimani dan diyakini oleh seorang muslim. Namun, apa pengertian iman menurut bahasa dan istilah? Menurut bahasa Arab, kata iman berasal dari kata amana yu'minu imana, yang secara harfiah dapat diartikan sebagai percaya dan yakin. Secara istilah, iman dapat diartikan sebagai tasdik atau membenarkan, yang maknanya hampir sama. Secara istilah, menurut buku Ensiklopedia Iman yang ditulis oleh Syekh Abdul Majid Az-Zandani, iman dapat diartikan dengan makna tasdik atau mempercayai. Iman secara terminologis merupakan percaya dengan yakin akan kebenaran Allah, malaikat, kitab, dan para rasulnya, hingga akhirat dan qada dan qadar yang telah terrangkum dalam rukun iman. Dalam Al-Quran, iman disebutkan dengan pelafalan yakin atau meyakinkan, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yang artinya, dan mereka yang beriman kepada Allah, yang diturunkan kepada Muhammad SAW, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. B. Urgensi iman. Iman berarti membenarkan, tasdikun, melawan, mendustakan, takzibun, yakni membenarkan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan, ternyata memiliki peran penting dalam kehidupan. Apa pentingnya? Bagaimana kedudukan seorang mukminin di sisi Allah? 1. Iman adalah dasar diterimanya amal. 2. Iman adalah amal yang paling utama di sisi Allah. 3. Allah memerintahkan manusia untuk beriman karena iman adalah sebab turunnya hidayah dan jalan kebahagiaan dunia akhirat. 4. Allah menyebutkan dalam Al-Quran lebih dari 840 kali, baik berupa perintah, ajakan, pujian terhadap orang beriman. 5. Iman membangkitkan kesadaran bagi pemeluknya ketika hendak mau melakukan maksiat atau durhaka kepada Allah. 6. Iman adalah cahaya kegelapan. 7. Iman adalah kehidupan. Manfaat dan pengaruh dalam kehidupan. 1. Keimanan menyiapkan kepercayaan kepada kekuasaan benda. 2. Keimanan menanamkan semangat berani menghadapi maut. 3. Keimanan menanamkan sikap self-help dalam kehidupan. 4. Keimanan memberikan ketentraman jiwa. 5.
5. Keimanan mewujudkan kehidupan yang baik atau hayatan thayyiban. 6. Keimanan melahirkan sikap ikhlas dan konsekuensi. 7. Keimanan memberikan keberuntungan dalam kehidupan. Penyebab keimanan bertambah dan berkurang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, iman itu bertambah atau berkurang. Bertambah atau berkurangnya keimanan seseorang merupakan ciri pada jiwa manusia. Sebab jika manusia termasuk dalam alam al-malakut yang tersembunyi atau rahasia, dan anggota tubuh serta segala perbuatannya termasuk dalam alam al-mulk yang kasat mata, kehalusan dan kemurnian, ikatan antara kedua alam dimaksud membuat sebagian orang menganggap keduanya sama dan identik. Sebagaimana pendapat lainnya menganggap bahwa tidak ada alam lain selain alam yang dapat disaksikan, alam al-syahadah. Iman dan kehidupan sosial. Iman dalam konteks kehidupan sosial sebagaimana yang terekam dalam literatur hadis memiliki jangkauan yang luas dan ruang lingkup yang tak terbatas. Ini tersirat dalam informasi hadis bahwa iman memiliki 63 atau 73 lebih bagian atau cabang. Dapat dikatakan bahwa iman meliputi seluruh dimensi kehidupan manusia, karena sejatinya semua amal perbuatan seorang muslim didahului oleh niat untuk berbuat. Sedangkan niat adalah komunikasi manusia dengan Tuhan di dalam hati berkenaan dengan motivasi dan tujuan perbuatannya. Artinya, walaupun segi-segi sosial kemanusiaan yang berhubungan dengan iman cukup luas, jangkauan dan ruang lingkupnya, namun berdasarkan literasi hadis yang merangkum operasional dalam aktivitas sosial Rasulullah SAW dapat dirumuskan nilai-nilai esensi dan universal sehingga memungkinkan untuk dimanifestasikan dalam konteks kekinian. F. Tingkatan iman. Tingkatan iman secara umum dapat dikategorikan menjadi 5, yaitu muslim, mukmin, muhsin, muklis, serta mutakin. Berikut penjelasannya. A. Muslim. Muslim adalah tingkatan iman ketika seseorang mengaku beragama Islam. Kadar iman yang pertama ini termasuk tingkat iman yang terendah. Hal ini dikarenakan hanya sebatas pada pengakuan bahwa Allah ialah Tuhan yang mempercayai sebagai Tuhan yang Maha Esa. Oleh sebab itu, seorang hamba dinilai belum memiliki perbedaan dengan iblis, karena iblis juga meyakini Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. B. Mukmin. Mukmin adalah seorang hamba yang memiliki iman dengan mengkaji syariat agama Islam. Dengan pengkajian syariat tersebut, ia memiliki peningkatan pada wawasan mengenai agama Islam. C. Muhsin. Muhsin adalah seorang hamba yang memiliki tingkat keimanan yang dapat memperbaiki segala perbuatannya menjadi lebih baik. D. Muklis. Muklis adalah orang hamba yang memiliki keikhlasan dalam beribadah. Pada tingkatan ini, seorang hamba tersebut segala hal yang dilakukan hanya untuk Allah. Mutakin. Tingkat keimanan terakhir dan tertinggi. Mutakin adalah seseorang hamba yang selalu bertakwa kepada Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi kesimpulannya adalah keimanan dan keislaman saling mempengaruhi perilaku manusia. Semakin kuat landasan keimanan dari unsur epistemologi dan ontologi sangat mempengaruhi keislaman seseorang. Keimanan dan keislaman satu rangka yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling menguatkan. Jika keduanya lemah, maka semangat pengabdian akan berbalik menjadi pengingkaran kepada Allah. Di situ kekufuran akan terjadi. Allah telah memberikan sarana akal manusia yang kritis, bersifat analisis, dapat menjelaskan keyakinan dan memperlihatkan pertentangan dengan jalan bertanya.
keislaman seseorang. Perilaku menyimpang dari keimanan dan keislaman disebut kekufuran. Di antara penyebab kesesatan dan kembali pada kekufuran adalah kecenderungan manusia untuk menyukai kesesatan. Karena sejatinya semua amal perbuatan seorang muslim didahului oleh niat untuk berbuat, sedangkan niat adalah komunikasi manusia dengan Tuhan di dalam hati berkenaan dengan motivasi dan tujuan perbuatannya. Oke, sekian. Adakah pertanyaan? Pertanyaan saya, sebutkan hal-hal yang dapat menambah iman. Iman ada 63 cabang. Apakah cabang iman terendah? Dan bawakan dalilnya. Disebutkan dalam kesimpulan tadi, keimanan dan keislaman saling mempengaruhi perilaku manusia. Semakin kuat landasan keimanan dari unsur epistemologi dan ontologi sangat mempengaruhi keimanan seseorang. Jadi, apa yang dimaksud unsur epistemologi dan ontologi itu? Dan apa aja yang terkandung dalam unsur-unsur itu? Sekian, terima kasih. Orang selamat termasuk tingkatan iman yang keberapa? Hal-hal yang dapat menambah keimanan. 1. Mengenal Allah SWT. Subhanahu wa ta'ala. 2. Mempelajari Al-Quran. 3. Berteman dengan orang-orang yang soleh. 4. Memperbanyak ketaatan kepada Allah. 5. Mempelajari perjalanan dakwah Rasulullah melalui sirahnya. Yang kedua dari Mas Septian dengan NIM akhiran 145. Pertanyaannya, iman ada 63 cabang. Apa cabang yang terendah? Mengunjungi orang sakit. Iman ada 63 atau 73 lebih cabang. Iman yang tertinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan iman yang terendah adalah membuang gangguan atau duri di jalan. Dan rasa malu merupakan cabang dari iman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3 dari Mbak Dani. Pertanyaannya, keimanan dan keislaman, Masya Allah, apa unsur epistemologi dan ontologi? Gak usah pakai contoh atau pakai contoh, Pak? Oh, gak usah. Ya. Izin menjawab pertanyaan Mbak Dani. Apa yang dimaksud dengan epistemologi dan ontologi? Epistemologi adalah teori pengetahuan yang berhubungan dengan hakikat dari ilmu pengetahuan, pengandaian-andaian, dasar-dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pertanyaan mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh setiap manusia. Sedangkan ontologi yaitu berasal dari dua kata, onto dan logos. Artinya ilmu tentang ada. Ontologi adalah teori tentang ada dan realitas. Ontologi bisa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari hakikat, merupakan bagian dari metafisika, dan metafisika merupakan salah satu bab dari kurang lebih seperti itu. Pertanyaan yang keempat dari Mbak Isna. Seorang ulama termasuk urutan iman yang keberapa? Terakhir. Dan Mas Fitra menjawab muttaqin. Alasannya karena ulama adalah seorang yang selalu bertakwa kepada Allah, dan kemungkinan kecil untuk